KPU Kabupaten Bulungan. Hari ini hadir bersama kita Ketua DPD Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Bulungan, Pak Rahman Padengka. Selamat datang, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih, Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang penting kita sehat nih, Bang. Zaman sekarang itu Amin. Sehat, meskipun bagaimana tetap harus sehat. Ya. Gitu. Jadi teman-teman pemilih cerdas, hari ini hadir Ketua DPD PAN Rahman Padengka. Oke, Bang, kita berdiskusi, Bang. Mungkin ada hal yang ingin dibagi kepada teman-teman pemilih cerdas. Nah, khususnya terkait dengan Partai PAN. Ini kita ingin melihat apa sih pandangan Partai PAN terhadap hasil pelaksanaan, Bang, ya, pemilu 2019 maupun pilkada di 2020. Apa pandangan Partai PAN terhadap pelaksanaan pesta demokrasi? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya PAN hadir di Kabupaten Bulungan, khususnya alhamdulillah di pemilu 2019 kita dapat kursi 2. Dapat 2 kursi ya? Dari dapil 1 dan dapil 2. Dapil 3. Dapil 3. Ya. Nah, tentunya hasil kerja keras pengurus yang harus mengatur strategi. Kenapa? Karena memang PAN ini 2 periode kosong di Kabupaten Bulungan. Ya, alhamdulillah 2019 kita bisa hadirkan 2 anggota DPR, yaitu dari dapil 1 dan dapil 3. Dapil 1 berarti Tanjung Selor, Bang, ya? Ya. Dapil 3 yang Bunyu ya? Ya. Jadi tentunya strategi ini, karena saya juga sudah 1 periode jadi ketua, ya tentunya harus PAN ini mengatur strategi, karena di Bulungan ini memang ya tentunya wilayahnya cukup luas, Bang, cukup luas. Jadi itulah kita berusaha merangkul toko. Nah, strateginya itu PAN itu kita perkenalkan kembali karena selama ini kosong. Ya tentunya pusat juga memang selalu memberikan pertemuan secara nasional. Kita diundang ke Bali, kemana, yaitu untuk strategi 2024. Jadi kita adalah pendaftaran caleg dini. Berarti persiapan sekarang nih prosesnya adalah mempersiapkan caleg nih. Ya. Ini tahapannya seperti apa nih dilakukan oleh PAN sekarang? Ya, kita artinya itu dari DPC kecamatan itu kita mengambil, memang sudah ada toko-toko. Yang kedua tentunya, atau ada kriteria nih, Bang, untuk caleg-caleg PAN ini seperti apa? Ya, caleg PAN itu yang penting dia toko. Itu kita sudah rangkul jadi pengurus, harus bersedia jadi caleg nanti. Harus dipersiapkan, ya, siap jadi caleg gitu. Ya, siapkan jadi caleg. Yang kedua, secara nasional kita mempersiapkan saksi. Ya, jadi kita punya aplikasi saksi itu begitu ini langsung pusat yang langsung connect dengan pusat. Langsung connect dengan pusat. Inovasinya Pak. Ya, itu sudah kita punya. Nah, tentunya ini diharapkan nanti khususnya yang duduk di DPR itu dimanfaatkanlah di wilayah-wilayahnya sendiri, khususnya untuk ke lapangan reses untuk membina masyarakat, menyampaikan aspirasi
mengambil aspirasi masyarakat. Apa aspirasi masyarakat? Tentunya itu yang akan dinilai. Karena sekarang ini kita harus berbuat. PAN sekarang ini secara nasional sudah bergabung dengan pemerintah. Tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat, yaitu kita sama-sama. Tapi kalau kebijakan pemerintah itu tidak pro dengan rakyat, tentunya kita harus nantang itu, harus perbaiki. Harus kita kritisi, Bang. Ya. Itu yang pada prinsipnya PAN itu. Ya, jadi Karena itu menarik ya kalau kita dengar ya teman-teman pemilih cerdas tadi apa yang disampaikan Ketua DPC PAN. Nah, yang jadi tertarik ini Bang, sebenarnya bagaimana sih PAN melihat pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan? Pada dasarnya seperti apa saat ini? Ya, saat ini memang Bulungan itu ya permasalahannya ini karena ada COVID, betul. Tentunya hampir semua anggaran itu digunakan untuk COVID. Penanganan COVID. Tapi saya melihatnya tetap berjalan karena kita juga selaku ketua itu memang diskusi ke bupati. Ya tentunya dia harus kita harus tagih Pak Bupati itu apa yang telah tadi dijanjikan. Ya kita harus tagih. Jadi pada dasarnya PAN juga mengawal pembangunan di Kabupaten Bulungan sepanjang itu masih bersifat menguntungkan masyarakat. Ya. Apabila bertentangan ya dikritisi ya. Dikritisi. Ya. Tentunya disampaikan lewat oleh anggota yang ada di DPRD. Perwakilannya. Perwakilan dari DPRD. Nah, menarik sekali sebenarnya. Sekarang nih kalau program-program yang PAN lakukan saat ini Bang di pandemi COVID ini seperti apa program yang dilakukan PAN saat ini? Ya kemarin COVID itu ya kita bagikan anggota yang memang terkena COVID itu ya kita ngeluarin juga dana untuk beli sembako. Kita bagi sembako. Bagi-bagi ke masyarakat ya, yang terdampak COVID. Yang terdampak COVID. Jadi karena memang ketua DPW itu adalah Bupati Nunukan, Bupati KTT. Ketua DPW-nya. Ketua DPW. Jadi kita ini perpanjangan tangan di DPD ya selalu rapat koordinasi. Mudah-mudahan COVID ini sudah tidak ada, kita bisa banyak lagi bertemu. Karena sekarang ini kita ke lapangan itu kan takut juga orang ketemu dengan kita. Takut juga orangnya. Itu jadi masalah. Tapi mudah-mudahan COVID ini sudah reda, kita bisa bersilaturahmi karena memang perintah daripada DPP itu harus banyak silaturahmi. Di situ memperkenalkan bahwa kita ini adalah program untuk caleg kita sudah persiapkan dari sekarang. Jadi sudah mulai penerimaan nih berarti Bang? Sudah buka pendaftaran? Artinya saya tidak daftar, tapi tentunya sudah ada yang dipersiapkan. Oh, seperti itu. Nah, kita usahakan itu semua pengurus DPD itu ada caleg itu kan di sini sekitar 25. Ya kita harapkan itu nanti siap jadi caleg. Nah, iya. Siap-siap sudah matang kali ya Bang. Ya. Nah, selain daripada itu kita ingin tahu juga nih Bang, teman-teman pemilih cerdas nih ingin tahu apa target partai nih. Ini target partai di pemilu 2024. Ya. Eksekutif maupun legislatif. Ini apa target nih Bang? Memang semua partai itu mempunyai target ingin jadi pemenang dan ingin jadi bupati. Pasti begitu. Semuanya begitu. Karena itulah memang cita-cita partai. Harus dia berkuasa. Tapi tentunya kami dari PAN, saya kira dari PAN ini kita harus
melaksanakan itu artinya jangan salah-salah. Artinya kita norma itu diatur, jangan asalkan. Artinya itu PAN ini kan boleh dikata dia nasional. Jadi siapa saja, baik dari agama apa saja boleh bergabung di PAN. Nah, insya Allah, nah ini memang kemarin ya baru 2 dapil yang masuk. Baru 2 dapil. 1 dan dapil 3 ya. Kita usahakan ini dapil 3 masuk juga, dan mudah-mudahan di dapil 3 bisa nambah dan dapil 1 bisa nambah. Tentunya ya harapan kami sebagai ketua mengharapkan kita pegang ketua DPR, tentunya itu. Dapat unsur pimpinan. Ya, unsur pimpinan. Target kursi berapa ini kalau begitu? Minimal 4. Minimal 4 kursi ya. Jadi ini teman-teman Beli Cerdas, semua parpol ini menargetkan ada yang 4, bahkan ada yang lebih begitu. Jadi ya, masih ada yang beranggapan idealnya itu memang 4. Ya, minimal 4. Karena di situasi pemilu 2024 ini dapat kita bayangkan, tentunya kompetisinya sangat ketat Bang ya. Ditambah dengan partai-partai baru. Nah, ini menjadi nuansa kompetisi yang sangat luar biasa. Tentunya membuat partai itu kerja ekstra. Nah, selain itu saya ingin teman-teman Beli Cerdas ingin tahu begitu pandangan PAN terhadap pelaksanaan pemilu yang ada di Kabupaten Bulungan atau Pilkada nih kemarin 2020 ini seperti apa? Kan selama ini kita bersyukur karena Pilkada 2020 ini tidak ada konflik, tidak ada sengketa. Nah, ini apa nih pandangan PAN nih terhadap? Saya kira untuk pelaksana KPU khususnya cukup baik karena kita ini memang daerahnya ya artinya hampir saling kenal. Ya, tentunya itu harus dipertahankan oleh KPU. Cuma saya berikan saran saja, kalau saya melihat itu ada satu yang mengganjal di hati saya, itu dari pengawasan. Jadi hampir pengawas itu cuma ngawasin gambar saja. Dia tidak melihat situasi di lapangan, siapa yang bermain apa, yang dilarang. Nah, tentunya ini yang saya kira perlu diperbaiki lagi. Pengawasannya Bang ya? Ya, saya yakin itu pengawasan perlu diperbaiki. Artinya kalau cuma mengawasi gambar-gambar saja, apa itu kan tidak ada artinya itu. Baliho tidak perlu. Tapi ya kita melihat itu H-1, H-3, ya itulah yang diawasi. Betul. Diawasi. Saya yakin karena saya juga dulu mantan Panwas ya. Ya, kita betul-betul satu TPS itu kita kasih pengawas. Kita kasih pengawas dan diawasi memang itu. Jadi memang 3 malam itu kita sudah tidak tidur mengawasi mereka. Dia kalau salah kan panggil, suruh perbaiki. Kalau dia tidak mau, ya ditindas. Saya kira itu yang terpenting. Yang penting kan tidak boleh, artinya itu kita aturan harus tetap jalan. Tapi tentunya kalau ada yang salah sedikit, panggil saja. Sampaikan bahwa apa yang Anda laksanakan ini salah. Ya, itu yang terpenting. Sampaikan saja. Kita artinya di partai itu logo aja. Kita tegur juga, kita punya. Kamu salah, ini ada teguran dari ini. Nah, itu yang terpenting di pengawasan. Karena ini beberapa pemilu 2019 terus pemilihan bupati, pemilihan gubernur, ya saya yakin itu pengawasan sangat lemah. Jadi ini mungkin tapi saya akui kalau KPU Bulungan ini sudah bagus. Kita sudah ada grup, jadi kita sudah bisa dipanggil. Nah, ini tinggal ditingkatkan lagi untuk lebih baik, saya kira itu. Ya, jadi terima kasih Pak Rahman, Ketua DPC PAN. Memang
kita bikin grup itu untuk memudahkan komunikasi ya. Sehingga nanti ketua-ketua parpol itu mengetahui, bahkan kita selalu nge-share informasi-informasi PKPU maupun yang terbaru kita selalu informasikan. Bahkan terkait podcast ini ya kita juga sampaikan, selain bersurat kita infokan juga di grup ya, bahwa ada podcast ini begitu. Nah teman, itu tadi Abang sudah sampaikan tentang harapannya kepada kami penyelenggara, khususnya di KPU tadi ya, terkait kalau pelaksanaan pemilunya tadi terkait dengan pengawasannya tadi ya Bang ya. Kalau di KPU-nya tadi sudah disampaikan. Nah sekarang kalau kita melihat sekarang ini Bang, kalau PAN ini sekretariatnya di mana Bang? Kalau sekretariat DPD PAN di mana sekarang? Ada di Jalan Sabanar Lama. Sabanar Lama ya. Sekarang itu, Jalan Wartawan. Berarti ini PAN ini strukturnya pengurus baru sudah nih? Ya sudah. Sudah ya, sudah pengurus baru ya. Sekarang Abang selaku ketua DPD, ya. Sekretaris siapa sekarang? Sekretaris sekarang Haji Mustafa yang Mustafa. Di DPR, bendaharanya Pak Haji Lawang. Oh, Haji Lawang. Ya. Nah, jadi ini cukup luar biasa PAN ini sepertinya komposisi baru ya Bang ya? Ya, komposisi baru ya. Ya. Nah, itu jadi tentunya dengan rasa optimisme apa yang disampaikannya tadi, disampaikan oleh PAN tadi bahwa memang target 4 kursi. Target 4 kursi. Target 4 kursi, bahkan berharap kalau bisa jadi pemenang. Ya. Nah, jadi itu rasa optimis, suatu yang wajar. Semua parpol pun mengalami hal yang sama. Saya kira itu. Nah, baik teman-teman pemilih cerdas, saya kira kita akhiri podcast kita hari ini. Sampai jumpa di Tungguin Podcast KPU Kabupaten Bulungan bersama dengan narasumber kami yang berkompeten. Saya akhiri semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.